Baik, kita mulai ya. Macam-macam pupuk. Ya, itu Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan macam-macam pupuk. Kalau ini nggak ada prakteknya nanti. Jadi Bapak Ibu yang penting bisa menjelaskan terkait macam-macam pupuk. Nah, di sini ada pupuknya itu ada nama pupuk anorganik ya. Anorganik udah sering disebutin ya. Ada juga pupuk organik. Jadi nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan ini keduanya setelah pembelajaran ini. Pengertian pupuk saya pikir sudah ya, tapi ini saya ulangi lagi, suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi ya. Tadi sifat fisik, kimia, biologi udah dijelaskan sama Pak Andi, sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman ya. Sumber hara tanaman yang ditambahkan ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Itu dari pengertian pupuk ya. Kemudian kalau pemupukan sendiri apa? Yaitu kegiatannya ya, kegiatan pemberian atau penambahan zat hara pada tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah sehingga pertumbuhan produktivitas hasil dan regenerasi tanaman dapat berjalan dengan baik. Tentu kan kalau kita melakukan pemupukan harapannya tanamannya tumbuh baik ya. Kemudian hasil yang kita harapkan dari buahnya ya, buahnya atau daunnya atau apa yang kita harapkan dari kita menanam tanaman itu bisa dikelola dengan baik ya, produksinya tinggi ya. Macam-macam pupuk itu ada pupuk anorganik ya. Ini berdasarkan bahan pembuatannya ya. Berdasarkan bahan pembuatannya itu ada pupuk anorganik, ada pupuk organik. Kalau pupuk anorganik itu dibuat melalui proses pengolahan oleh manusia dari bahan-bahan mineral ya. Contohnya TSP ya, kemudian NPK, urea, ZA ya. Ini Bapak dan Ibu sering udah biasa ya. Udah biasa dan udah mengenal. Kalau nanya ke toko pupuk udah bisa membedakan kan? Iya. Kalau misalnya dibeli urea dikasihnya NPK, terima kasih itu. lebih mahal urea ya? Mahal. Oh, lebih mahal malah. Oke. Itu dari bahan pembuatannya ya. Kemudian ada pupuk organik yang mencakup semua pupuk yang dibuat dari sisa-sisa metabolisme atau organ hewan dan tumbuhan. Contohnya pupuk kompos, pupuk kandang, dan lain-lain. Pupuk anorganik itu apa? Yaitu pupuk yang dibuat di pabrik dengan jenis dan kadar unsur haranya sengaja ditambahkan ke dalam pupuk tersebut dalam jumlah tertentu melalui rekayasa fisik dan kimia. Nah, kalau di pupuk anorganik itu nanti di unsur-unsurnya itu kan tadi ada yang NPK ya, ada TSP, ada urea kan, tentu ada zat-zat yang ditambahkan ke dalamnya. Nah, unsur-unsurnya itu bisa tunggal ya, bisa majemuk itu campurannya, bisa juga mikro. Kalau mikro itu yang mikronutrien tadi, yang mikronutrien itu yang tadi dijelaskan oleh Pandi, yang terkait dengan hara mikro ya, hara mikro. Nah, seperti tadi dicontohkan ada boron kan, kekurangan di daunnya jadi apa? Bentik. nanti dipelajari lagi ya. Nah, kalau kekurangan tembaga seperti apa nanti? Nah, itu berdasarkan kandungannya itu ada pupuk mikro ya. Kemudian ada juga pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu kan gabungan dari unsur-unsur masing-masing ini kan. Sebenarnya kalau di pupuk tunggal ada unsur fosfornya aja ya. Ada unsur nitrogennya saja. Nah, di yang majemuk itu sudah digabungkan menjadi satu ya. Ya, sekurang-kurangnya dua. Ya. Ya, ada dua, ada boleh tiga. Ya. Bisa dicontohkan. NPK kalau majemuk itu ya. Nah, sekarang apa keunggulan dari pupuk anorganik? Kalau keunggulannya itu
tentunya mudah diangkut ya, kemudian mudah disimpan, mudah diaplikasikan juga ya. Kemudian, nah, tanpa pupuk anorganik ini memang ada kebutuhan ya kita, bahwa tidak semuanya bisa mengandalkan dari pupuk organik ya. Ada ya, memang kalau dari data ini 40% dari pangan dunia akan turun kalau nggak pakai pupuk anorganik. Jadi masih tetap kita butuh pupuk anorganik. Hanya memang kelemahannya itu ini nih, mana coba tadi, tidak menambah humus dalam tanah ya. Jelas kalau tadi dari pupuk anorganik itu unsur biologi dengan apa, fisiknya nggak terpenuhi ya. Jadi hanya dari unsur haranya aja yang memenuhi kan. Karena fisik, dan padahal kesuburan tanah itu ada fisik, ada biologi, ada kimianya ya, ada unsur haranya. Kalau dari pupuk anorganik itu ya unsur haranya hanya bisa itu yang dipenuhi, sedangkan struktur tanah fisiknya ditambah dengan apa tadi, biologinya ya. Karena banyak yang dengan penambahan pupuk ini jasa terendiknya sebagian banyak yang mati ya. Kemudian konsumsi energi besar ya, ini untuk pembuatannya itu kan butuh pabrik besar, butuh energi listrik besar gitu ya. Kemudian dapat menimbulkan emisi gas, terutama apa, N2O ya, khususnya urea, karena unsur di urea banyak kandungan N-nya ya. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan polusi pada badan air dan mematikan ikan. Memang yang teraliri oleh air dari limpasan lahan pertanian itu menjadi subur, Pak. Pernah lihat kalau di perairan-perairan yang banyak eceng gondok? Nah, salah satunya itu. Misalnya ada di tepian danau, kemudian di sekelilingnya itu banyak sawah, dan sawahnya dipakai pupuk anorganik ya, urea atau NPK gitu. Tidak semuanya terserap kan, sebagian banyak jadi limpasan air nambungnya di danau. Nanti yang di danau itu yang tumbuh suburnya eceng gondok ya, dan tumbuhan air lainnya, sehingga ya itulah kerugiannya untuk, dan sebagian kalau dalam jumlah banyak itu bisa mematikan bukan hanya ikan ya, mungkin itu juga hewan-hewan air lainnya. Nah, sekarang pupuk organik. Pupuk organik itu dibuat dari bahan organik ya, tadi udah dijelaskan banyak, dari sisa metabolisme baik tumbuhan ataupun hewan, baik dalam bentuk padat maupun cair. Nah, ini pupuk organik itu fungsinya ya sebagai penyeimbang dan penyedia hara, jelas ya. Kemudian pupuk organik sebagai pembenah tanah. Nah, ini yang pembenah tanah ini mampu memperbaiki struktur fisik tanah ya. Kemudian peran pupuk organik juga meningkatkan aktivitas keragaman mikroorganisme. Jadi organisme yang mungkin ya, karena organismenya itu sifatnya mikroskopis ya, kecil-kecil, nggak kelihatan kasat mata, Pak. Jadi kalau kita membahas ini, mungkin ada Bapak dan Ibu yang pernah lihat gambar di bawah mikroskop itu pembesaran ya. Itu nah baru kelihatan jasa tekniknya. Kalau hanya dengan kasat mata memang kita enggak ya. Paling kita bisa merasakan kalau ini ada jasa tekniknya ya, ada daun dari warnanya, dari baunya gitu. Kemudian peranan bahan organik dalam memperbaiki sifat kimia tanah sehingga siklus dan penyediaan hara menjadi lebih baik. Nah, karena di dalam pupuk organik ini juga unsur-unsurnya bukan sekedar unsur yang sengaja dimasukkan kan. Kalau yang di pupuk anorganik yang buatan pabrik itu kan hanya kandungannya tertentu aja. Kalau di sini bisa macam-macam ya, bisa macam-macam, Pak. Nanti kita lihat, bisa di tabelnya nanti. Jadi unsur kimianya bisa banyak. Kemudian tentu tidak menjadi permasalahan bagi lingkungan ya, untuk pupuk organik. Keunggulannya di situ. Nah, jenis pupuk organik itu
ada pupuk organik buatan. Jadi ini tuh pupuk organik buatan yang paling banyak dikenal mungkin casting ya di kita. Jadi dia memang pupuk organik tapi dibuat dalam skala besar ya, dan diperuntukkan untuk sebagaimana pelakuannya. Kan dia casting itu untuk apa, Bapak dan Ibu pernah dengar? Casting itu bekas cacing. Casting itu bekas rumah cacing. Itu pernah dengar ya? Belum. Nah itu tuh sebagai zat perangsang tumbuh, Pak. Ya, ZPT ya. Itu untuk perangsang tumbuh. Jadi yang banyak di Ragunan pernah dikembangkan itu. Tapi nggak tahu ya, memang mungkin harus intensif dan skala besar sehingga tidak mudah juga mungkin ya untuk memproduksi. Tapi banyak dipraktekkan itu untuk ZPT, zat perangsang tumbuh. Kemudian pupuk kandang tentu yang berasal dari kotoran hewan ya. Kemudian pupuk hijau dari limbah pertanian ya. Kemudian kompos dari apa tadi? Dari pembusukan bahan organik secara alami ya. Kemudian bokasi melalui fermentasi yang seperti akan kita pelajari pada 3 hari ke depan ya, kita pelajari. Kita unsur kimia yang ada di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk pupuk organik itu ternyata beda-beda ya. Nah misalnya gini, unsur nitrogen di dalam kotoran sapi itu ada 10 kg per tonnya. Jadi kalau dalam 1 ton itu ada 10 kg nitrogen untuk kotoran sapi. Untuk kotoran ayam itu berbeda ya, hanya 5 kg per ton. Kemudian dari domba 28. Makanya tadi kalau misalnya kita mau memperbesar apa nih dalam pupuk kandangnya, dalam pupuk organiknya, kita harus perhatikan ini. Nanti mungkin tabel ini bisa dijadikan acuan karena ini kita berdasarkan referensi yang kita dapat ya, berdasarkan penelitian juga. Jadi unsur mana yang Bapak Ibu miliki ya bahan bakunya, kemudian unsur apa yang mau diperbesar di dalam pupuk organik kita ya, kita gunakan bahan bakunya apa gitu ya. Misalnya untuk fosfor di sapi itu hanya 2 kg per ton, di ayam itu paling tinggi itu 11 kg per ton, kemudian domba 4 kg. Demikian juga kalium, yang paling tinggi di mana kalium? Adanya di domba, kotoran domba. Kemudian kalsium paling tinggi ada di kotoran ayam. Kemudian magnesium itu paling tinggi ada di kotoran ayam. Kemudian ini sulfur itu apa? Belerang paling tinggi ada di kotoran ayam. Ini ini besi paling tinggi ada di kotoran ayam. BO tadi apa? Bolidium. Boron ya, boron unsur mikro ya. Ini yang mikro ya semuanya, magnesium, sulfur, kemudian kalsium, kemudian boron ya, boron, CU tembaga ini hampir sama juga sedikit ya. Mangan sedikit juga yang tapi ada di sapi. Kemudian zinc ini Zn, seng itu ya. Seng itu adanya di sapi dan ayam. Jadi kalau mengharapkan seng ada di domba itu nggak ada. Nah ini sekilas gambaran ya Bapak. Jadi Bapak mau membuat pupuk organik yang kaya kandungan apanya? Nah nanti lihat tabel ini ya. Jadi kalau misalnya mau kandungan kalsiumnya paling tinggi, ya di volume kotoran ayamnya diperbanyak bahannya. Gitu. Tapi dari diskusi tadi sudah muncul ya, dari diskusi ini nih sudah ya. Kenapa? Kalau nitrogen dari tabel ini domba yang paling tinggi. Tapi nggak dibandingkan dengan antara kotoran ya, nggak dibandingkan kalau ini. Kalau ini hanya dari satu kotoran aja, ya kan?
bukan dibandingkan satu dengan lainnya. Oke. Terus lagi di sini yang perlu diketahui bahwa dalam satu kotoran sapi, ayam, domba itu banyak unsur kimianya ya Pak. Iya. Ya jadi sudah Lengkap sebenarnya ya. sebenarnya sudah lengkap, tinggal komposisinya ya. Komposisi itu apa ukuran-ukurannya. Jadi kalau misalnya kita tadi misalnya kalau kita beli yang anorganik itu hanya NPK, hanya nitrogen, fosfor, kalium. Tapi kalau kita buat dari sapi ya unsur yang lain sudah ada ya, sudah ada. Hanya memang diterapkan untuk tanaman apa nih yang kebutuhan bahan ininya, bahan unsurnya itu berbeda-beda juga ya. Unsur apa disebutnya? Unsur haranya berbeda-beda. Oke? Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, memang ada istilah CN rasio ya, rasio karbon dengan nitrogen. Ini juga dalam beberapa tanaman ya perlu memperhatikan ini. Jadi ada yang tanaman yang butuh nitrogennya tinggi, ada yang karbonnya yang tinggi, yang butuh karbonnya tinggi ya. Jadi kalau dari sumber bahan organik kita tinggal melihat aja komposisinya, yang kecenderungan nitrogennya paling tinggi di mana. Di sini misalnya dari tepung darah. Ini di beberapa tempat yang tempat pemotongan hewan Pak, darahnya itu dibikin tepung gitu, dan bisa dijadikan sebagai pupuk bahan organik. Tepung tulang, tapi tentu memang ada kelebihan plus minusnya gitu, nanti kita lihat. Kemudian kulit buah kopi cenderung lebih tinggi nitrogen, bulu ayam nitrogen, sampah kebun ya serasa itu lebih banyak karbonnya. Sampah kebun segar itu banyak nitrogennya kalau yang segar. Potongan rumput kering itu banyaknya karbon. Potongan rumput basah banyaknya nitrogen. Jadi kalau yang basah yang masih segar itu kandungan nitrogennya lebih tinggi daripada karbonnya. Sampah buah nitrogennya tinggi juga. Rambut bahkan ya, rambut hewan mungkin ya kan ini. Gulma itu banyak nitrogen. Serasa daun karbon. Kotoran ternak banyaknya unsur nitrogen ya. Kemudian kertas itu karbon, kulit kacang karbon, jerami juga karbon. Limbah sayur juga nitrogen, limbah daun teh nitrogen. Nah, ini yang sudah ada di referensi ya. Jadi tinggal lihat bahannya apa, kandungan yang tertentunya apa. Ini kaitannya dengan CN rasio ya. Nah, tapi ada memang di karakteristik ini juga ada kelemahan dan kelebihannya Pak. Misalnya dari tulang itu terdekomposisinya ya memang sulit ya, lama ya, dan dapat menarik sumber penyakit. Kemudian dari kotoran hewan itu bisa mengandung penyakit, ada senyawa kimia yang mudah menguap juga ya. Kemudian dari arang atau briket biasanya mengandung senyawa belerang. Yang kalau belerang itu, kalau memang belerang kan es itu sulfur memang mikronutrien kan tadi, hanya sedikit aja buat tanaman. Kalau kebanyakan ya bisa toksik juga. Bisa toksik itu bisa meracuni ya. Overdosis. Ya, kemudian untuk sisa makanan itu juga ada sebagian yang lambat terdekomposisi, kemudian selama dia proses dekomposisinya bisa menarik hewan yang lainnya gitu kan. Kemudian ini juga terkait susu atau olahan susu ya, yang di pabrik susu atau mentega lama terdekomposisi bau tak sedap jelas ya. Kalau kebanyakan memang bau tak, itu yang mungkin jadi hambatan ya Bapak Ibu ya. Bau tak sedap di lingkungan yang banyak penduduk itu juga tantangan. Kalau di sini lahan masih banyak, ya alhamdulillah ya, banyak lahan ya Bu ya, jadi sebenarnya udaranya nggak terlalu mengganggu ke ini ya. Kalau dikembangkan mungkin bisa. Minyak lemak itu sangat lama terdekomposisi, bau tak sedap, dan dapat juga mengundang penyakit. Sisa ikan, apalagi sisa ikan ya,
bau busuknya, aduh, ya ikan segar aja kalau di pelabuhan itu lumayan ya, apalagi yang ininya limbahnya. Kemudian kertas, ini untuk limbah kertas ya bisa mengandung, karena kalau limbah kertas itu mengandung apa? Zat pemutih, pemutih itu zatnya klor ya. Kandungan hara limbah pertanian per berat kering dalam persen mungkin ya, 54 kayaknya dalam persen. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kalau jerami padi itu unsur-unsur yang ada di dalamnya ini, unsur-unsur haranya. Mau sebut berapa kilo? Katakanlah yang bulat-bulat 100 ya. Dari 100 kilogram kering jerami padi itu di dalamnya ada 54 sampai 56 kilogram karbon. Gitu hitungnya. Ya sekitar, kalau sekitar, jadi hampir setengahnya karbon kalau dari jerami padi. Cara ngitungnya gitu. Kemudian nitrogennya, nah ini yang kecil. Iya, sedikit ya. Ini hanya mungkin 6,4 kilo aja dari 100 kilo.